Episode 45. Daryl mendesah lega karena yang datang adalah William. "Masuk saja, Dad." Dia mempersilakan. William menutup pintu kembali lalu mendekati Daryl. Dia duduk di samping putranya itu seraya bertanya, "Apa yang terjadi dengan rambutmu?" "Mencoba gaya baru," sahut Daryl asal tidak berubah. "Kalau sedang frustasi pasti kau akan mengacak-acak rambut." Daryl nyengir. Memang tidak mudah menyembunyikan sesuatu dari dadinya. "Apa ini tentang Aira lagi?" William bertanya saat Daryl tidak menanggapi ucapannya. Pemuda itu hanya tersenyum malu. William mendesah. "Menurut Daddy, yang kalian butuhkan hanya komunikasi. Jika kalian bisa berbicara dari hati ke hati, tanpa ada apapun yang ditutupi, pasti masalah ini tidak akan berlarut-larut." Daryl terdiam mengingat kebersamaannya dengan Aira dulu. "Kalau urusan komunikasi, kami terbuka satu sama lain, Dad. Tapi Aira selalu mempermasalahkan usia dan status sosial. Jika sudah demikian, Daryl akan sangat jengkel dan marah. Ditambah lagi, Mommy juga turut mempermasalahkan usia kalian." William melanjutkan sambil geleng-geleng kepala. Karena terlalu kecewa dengan pernikahannya dahulu, Amy jadi melupakan fakta bahwa Amy dan mantan suaminya berbeda dengan kau dan Aira. Daryl mengangguk setuju dengan pendapat dadinya. William mendesah lalu merangkul pundak Daryl dengan sayang. "Jangan terlalu dipikirkan. Daddy tidak mau melihatmu terus-menerus jatuh pingsan karena banyak pikiran." Kemudian William menyerahkan benda yang sedari tadi dipegangnya. "Bersenang-senanglah. Siapa tahu kau bertemu gadis cantik di sana." Lelaki itu menepuk bahu putranya sejenak kemudian berdiri. Daryl memperhatikan benda yang merupakan sebuah undangan pesta ulang tahun. Beberapa saat kemudian dia terbelalak saat menyadari sesuatu. "Abraham Group, bukankah itu Daddy?" Ini kan Daryl tidak tahu harus melanjutkan kalimatnya seperti apa. William yang sudah hampir mencapai pintu kamar berbalik menatap putranya. Sebuah senyuman tersungging di bibir lalu sebelah mata mengedip menandakan persekongkolan. "Iya, Abraham Group, mitra bisnis perusahaan kita. Daddy malas datang tapi kita harus menjaga hubungan baik dengan mereka. Jangan sampai mereka tersinggung karena tidak ada perwakilan dari perusahaan kita yang datang." Seketika Daryl paham maksud William. Dadinya itu berharap Daryl bisa bertemu Aira di acara itu dan segera menyelesaikan masalah di antara mereka. Mungkin dengan pertemuan ini, Daryl bisa meminta Aira menunggu hingga ia lulus kuliah. "Lalu, bagaimana dengan Mommy?" Daryl bertanya saat teringat Amy. "Mommy sudah setuju. Dia sependapat dengan Daddy bahwa kau perlu datang ke acara semacam ini. Lagi pula kau harus mulai terbiasa, karena nanti akan menjadi pengganti Daddy." Selesai berkata begitu William tersenyum lembut lalu mengangguk meyakinkan Daryl. Kemudian ia meneruskan langkah keluar dari kamar putranya. Sejenak Daryl hanya memperhatikan undangan itu. Tapi kemudian senyumnya merekah. Dia bisa bertemu Aira dan tidak melanggar larangan mominya. Bukankah Daryl sedang menghadiri acara perusahaan, jika dia bertemu Aira di sana? Jelas itu suatu kebetulan. Daryl terlihat tampan dan gagah, dengan setelah jas berwarna hitam yang membalut tubuhnya. Dia datang bersama asisten dadinya yang biasa menemani saat melakukan pertemuan-pertemuan penting. Dengan begitu Daryl tidak perlu khawatir dirinya tidak dianggap karena merupakan orang asing. Seharusnya dadinya juga datang dan memperkenalkan Daryl pada para kolega bisnisnya. Tapi jika William ikut, Amy sudah pasti akan ikut juga. Bisa-bisa niat awal William agar Daryl berjumpa dan berbincang dengan Aira tidak terlaksana. Lama tidak bertemu. Gregory. Daryl langsung menoleh saat mendengar nama asisten dadinya dipanggil.
Dia mendapati seorang lelaki tampan bermata hitam pekat sedang menyapa Greg. "Oh, Mer, Abraham. Iya, cukup lama tidak bertemu." Greg menyalami lelaki yang ternyata adalah Xavier. "Apa, Mer? Kenneth tidak bisa datang?" tanya Xavier karena tidak menemukan sosok William Kenneth. "Beliau sedang ada urusan. Di sini ada putra beliau yang menggantikan. Mer, Daryl Kenneth." Greg memperkenalkan Daryl. Xavier menoleh ke arah Daryl lalu tersenyum lebar. "Wah, sangat menyenangkan bisa berjumpa calon penerus KF Group, perusahaan keluarga Kenneth." Daryl tersenyum sambil menjabat tangan Xavier yang tidak memegang tongkat. Daryl baru menyadari itu. "Saya juga merasa tersanjung bisa bertemu langsung dengan pemilik Abraham Group yang terkenal dermawan." Itu menurut dadinya. "Sepertinya itu terlalu berlebihan. KF Group tidak kalah dermawan." Xavier merendah. Tadi dia sempat menangkap lirikan mata Daryl ke arah tongkatnya. "Kadang-kadang kaki saya terasa kaku dan kram. Karena itu saya menggunakan tongkat." Xavier menjelaskan tanpa diminta. Daryl merasa malu. "Maaf. Semoga saya tidak menyinggung Anda." "Astaga, tidak perlu seperti itu." Xavier terkekeh mendengar nada bersalah Daryl. "Saya sama sekali tidak tersinggung. Malah saya pernah menggunakan kursi roda kemanapun saya pergi. Tapi itu 2 tahun yang lalu." Xavier menyukai sikap Daryl. Jelas dia masih sangat muda. Mungkin awal 20-an. Tapi tingkahnya sangat sopan. Bahkan sepertinya terlalu sopan dan terlalu baik untuk ukuran pengusaha. Kadang seorang pengusaha harus bersikap kejam dan dingin. Anda seseorang yang sangat hebat. Meski berada di atas kursi roda. Tapi Anda berhasil membawa Abraham Group ke dalam masa kejayaan. Daryl kembali memuji. Dia sungguh kagum pada sosok di depannya. "Kebetulan lelaki hebat dan tampan ini adalah milikku." Seorang wanita cantik dengan gaun hitam panjang. Yang memperlihatkan lekuk tubuhnya melingkarkan tangan di lengan Xavier, seraya mengecup pipi Xavier. Seperti biasa, wajah Xavier memerah karena sang istri menciumnya di depan umum. Sementara itu Daryl tersenyum di kulum melihat kemesraan pasangan di depannya. Xavier berdehem lalu berkata pada Daryl dan Greg. "Mer, Gregory, Mer, Kenneth, perkenalkan istri saya, Dea Sinta Patresea Abraham." Kemudian Xavier beralih pada Sinta. "Sayang, mereka adalah Mer, Stephen Gregory dan Mer, Daryl Kenneth." Sinta segera menjabat tangan Greg dan Daryl bergantian. "Senang bertemu Anda berdua, Mer, Gregory, Mer, Kenneth. Karena nama saya cukup panjang, sebaiknya panggil Sinta saja. Kebetulan saya anak perempuan yang sangat dinanti-nanti dalam keluarga. Jadi semua anggota keluarga berebut ingin memberi nama. Hingga nama saya sepanjang itu." Greg dan Daryl terkekeh. Rupanya istri Xavierus Abraham cukup menyenangkan. "Maaf jika pertanyaan saya menyinggung. Tapi saya sungguh penasaran berapa usia Anda." "Mer Kenneth?" tanya Sinta belak-belakan. Xavier menyikut pinggang Sinta untuk menegur. Menanyakan usia pada rekan bisnis menurut Xavier bukan sesuatu yang pantas untuk dilakukan. Daryl tersenyum. 18 tahun. "Mrs. Abraham," jawab Daryl jujur. "Sudah kuduga kau masih sangat muda." Wajah Sinta terlihat amat girang. "Panggil Sinta saja." Xavier menatap istrinya kesal. "Kenapa kau jadi seperti tante haus kasih sayang yang baru menemukan mangsa?" "Ayolah, sayang. Aku hanya bermaksud menikmati pemandangan. Jarang-jarang ada yang segar dan masih muda seperti ini."